Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, masih berjumpa lagi dengan saya, Andi Sabtu. Oke anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Sehat dan semuanya ya? Jangan lupa bantu subscribe supaya saya lebih semangat dalam membuat video pembelajaran untuk materi selanjutnya. Nah, anak-anak sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa untuk kenyamanan kita masing-masing. Berdoa boleh. Selesai. Nah, anak-anak, kali ini kita masih melanjutkan mengenai materi lingkaran, yakni part yang ketiga. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai panjang busur, luas juring, dan luas lembar. Jadi untuk pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat menentukan panjang busur. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan luas juring. Yang ketiga, siswa dapat menentukan luas lembar. Nah, gimana nih? Sudah siapkan untuk mengikuti pelajaran dari saya? Langsung saja yuk kita simak bersama video berikut. Menentukan panjang busur, luas juring, dan luas tembereng. Nah, yang akan kita bahas pertama yakni panjang busur. Panjang busur merupakan bagian dari keliling lingkaran yang dibatasi oleh dua titik. Kedua titik tersebut dan pusat lingkaran membentuk sebuah sudut. Nah, ini perhatikan ya, panjang busur AB. Ya, ini membentuk sudut yakni sudut alfa. Jadi rumus panjang busur itu adalah alfa per 360. Jadi alfa ini sudutnya yang dibentuk ya, per 360 sudut satu putaran penuh dikali keliling lingkaran. Diingat-ingat, karena busur ini adalah berada di keliling lingkaran, maka dikali keliling lingkaran. Di mana rumus keliling lingkaran adalah 2πr. Ya, masih ingat? Kita masuk ke contoh supaya lebih paham, ya. Tentukan panjang busur AB. Kita selesaikan. Panjang busur AB sama dengan alfa per 360 dikali keliling lingkaran, yakni 2πr. Nah, alfanya di sini sudah ada 120 dikali 2 kali 22 per 7 kali R-nya 21. Nah, kita sederhanakan ya. Kita coret. Nah, ini berarti berapa? 3 ya di sini. Nah, ini juga kita coret. Nah, ini juga 3. 3 dengan 3 ini kita coret. Nah, jadi tinggal 2 kali 22, yakni 44 cm. Mudah ya. Kemudian bagaimana hubungan antara dua sudut dan panjang busur dalam satu lingkaran? Nah, kalau misalkan ada dua sudut, ada dua busur ini ya. Nah, bagaimana rumusnya? Panjang busur AB per panjang busur CD sama dengan sudut AOB per sudut COD. Ya, jadi kalau panjang busurnya AB ya sudutnya AB. Kalau panjang busurnya CD ya sudutnya CD. Ya, jangan terbalik. Oke, sekarang kita ke contoh supaya lebih paham. Jika panjang busur AB adalah 32 cm, maka tentukan panjang busur CD. Nah, ini. Ya. Kita selesaikan. Panjang busur AB banding panjang busur CD sama dengan sudut AOB per sudut COD. Di mana panjang busur AB sudah diketahui ini 32 per, nah ini ingat ya, simbolnya panjang busur begini. CD sama dengan AOB-nya. Nah, tanda ini berarti siku-siku yakni 90 per COD. COD-nya 60. Kita sederhanakan ya. Ini dibagi berapa? 30 ya. Ini 3, ini bagi 32. Sehingga 32 per CD sama dengan 3 per 2. Bagaimana kalau ada bentuk seperti ini? Cara mengerjakannya yakni dikalikan silang. Oke. Sehingga 3 kali CD.
Nah, sama dengan 2 kali 32. Yakni 2 kali 32 64. Kalau mencari CD, 64 dibagi 3. Didapatkan 211/3 cm. Mudah ya. Kemudian yang kedua kita masuk ke luas juring. Juring merupakan daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur. Daerah yang dibatasi tersebut merupakan bagian dari luas lingkaran. Nah, ini adalah juring. Ya, berhubungan dengan luas lingkaran. Sudutnya dibentuk ya sama, kita misalkan alfa. Maka rumusnya luas juring sama dengan alfa per 360 sama ya. Jadi alfa ini sudutnya dibentuk per sudut 1 putaran penuh 360 derajat. Dikali luas lingkaran. Kalau kita ngomong luas juring, maka dikali luas lingkaran. Kalau tadi panjang busur, itu kan busurnya berhubungan dengan keliling, maka dikali keliling. Ya, itu cara mengingatnya. Luas juring berarti dikali luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya pi r kuadrat. Oke, kita masuk ke contoh ya. Perhatikan gambar berikut. Tentukan luas juring AOB. Ya, langsung kita selesaikan. Luas juring AOB itu sama dengan alfa per 360 kali luas lingkaran, yakni kali pi r kuadrat. Nah, alfanya di sini 135 per 360 dikali 22/7 dikali R-nya 14 dikali 14. Ini kita sederhanakan ya, dibagi 45 berarti 3, ini menjadi 8. Nah, ini juga kita coret ya, berarti 2. Oke, sekarang 3 kali 22 kali 2 kali 14 itu adalah 1848 dibagi dengan 8 ini. Didapatkan yakni 231 cm kuadrat. Oke, kemudian bagaimana hubungan antara dua sudut dan luas juring dalam satu lingkaran? Nah, sekarang ada 2 juring yang diketahui ya. Bagaimana hubungannya? Yakni luas juring AOB banding luas juring COD sama dengan sudut AOB banding sudut COD. Ya. Kalau luas juring AOB ya sudutnya AOB, kalau luas juring COD sudutnya COD. Ya. Untuk lebih mudah kita ke contoh. Pada gambar di samping, luas juring AOB ini adalah 50. Tentukan luas juring POQ. Nah, kita selesaikan. Luas juring AOB banding luas juring POQ sama dengan sudut AOB banding sudut POQ. Ya, juringnya AOB ya sudutnya AOB, juringnya POQ sudutnya POQ. Nah, luas juring AOB diketahui tadi 50 banding LJ luas juring POQ sama dengan sudut AOB-nya 75 banding 60. Kemudian kita sederhanakan, kita bagi 25 ya. Kita bagi 15, ini 5, ini kita bagi 15 4. Jadi 50 per LJ POQ sama dengan 5 per 4. Kita kalikan silang ya. Jadi 5 dikali LJ POQ sama dengan 4 dikali 50. Nah, 4 kali 50 adalah 200, sehingga mencari luas juring POQ 200 dibagi 5, yakni 40 cm kuadrat. Ternyata mudah ya. Kemudian yang terakhir yakni luas tembereng. Nah, yang ketiga ya ini ya, luas tembereng.
Tembereng merupakan daerah yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan busur, di mana luas tembereng diperoleh dengan cara mengurangkan luas juring dengan luas segitiga. Nah, masih ingat tembereng ini ya? Ini busur dan ini tali busur. Daerahnya namanya tembereng. Di mana rumus untuk mencari luas tembereng adalah luas juring AOB. Nah, keseluruhan ya tadi ya, luas juring AOB ini dikurangi luas segitiga AOB ini, segitiganya. Jadi ketemulah tembereng ini. Ya. Oke, kita ke latihan soal. Hitunglah luas tembereng pada gambar berikut. Nah, ini ya segitiga siku-siku. Ini kan jari-jari pasti panjangnya sama ya. Penyelesaian. Yang pertama kita cari luas juring AOB. Ya, rumusnya alfa per 360 kali luas lingkaran, yakni pi r kuadrat. Alfanya di sini 90 ya, siku-siku. 90 per 360 dikali 22 per 7 dikali R-nya 14 dikali 14. Nah, ini kita coret 4, yang ini juga kita coret 2. Ya. Sehingga saat ini kan 1 per 4 ya, dikali 22 kali 2 adalah 44 dikali 14. Nah, ini kita coret 44 bagi 4 adalah 11. Nah, 11 kali 14 adalah 154 cm kuadrat kalau luas ya, kurang kuadrat. Kemudian luas segitiga AOB. Luas segitiga rumusnya alas kali tinggi bagi 2. Alasnya berapa di sini? Ini kan segitiganya. Ini alas, ini tinggi. Berarti 14 kali 14. Sama, alasnya juga jari-jari, tingginya juga jari-jari. Ya, berarti 14 kali 14 dibagi 2. Kita coret. Nah, ini berapa? 7 ya. Sehingga 14 kali 7 adalah 98 cm kuadrat. Ya, nanti ditambahkan ini kuadrat karena luas. Nah, pertanyaannya tadi kan luas tembereng, di mana rumusnya luas tembereng adalah luas juring AOB dikurangi luas segitiga AOB. Luas juringnya ketemunya 154 dikurangi luas segitiganya 98. Sehingga ketemunya 56 cm kuadrat. Ya. Ditambahkan kuadrat semua ya, ini yang luas ya. Oke. Nah, sudah ada 3 materi tadi ya untuk mengecek pemahaman kalian. Nah, seperti biasa latihan soal ya. Jangan bosan-bosan untuk latihan karena matematika harus banyak latihan mengerjakan soal. Oke. Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Nah, ya. Tentukan yang A, panjang busur AB, yang B, luas juring AOB. Yang nomor 2, jika luas juring PLM, ya mana PLM? PLM ini luasnya adalah 24 cm kuadrat, tentukan luas juring PKN. Narik yang ini. Jadi hubungannya tadi ya, 2 sudut sama 2 luas juring. Yang ketiga, nah, tentukan luas tembereng dari gambar di samping. Nah, ini kalian cari luas temberengnya. Tadi apa? Luas juring dikurangi luas segitiga. Ya, silakan dicoba. Nanti kalau belum paham, silakan bertanya ya. Kalau mau mencoba, saya yakin kalian pasti bisa. Nah, anak-anak itu tadi pembelajaran mengenai lingkar, di mana part yang ketiga tentang luas juring, panjang busur, dan luas tembereng. Bagaimana? Sudah paham atau belum? Kalau belum paham, jangan malu-malu untuk bertanya ya. Bisa melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, Google Classroom, atau komentar pada video ini. Pasti saya balas. Ya, semangat belajar matematika. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.